Saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini mulai hidup dalam ketakutan karena merasa dunia ini semakin gelap dan penuh tekanan. Apalagi ketika mereka mendengar istilah akhir zaman dan zaman akhir. Wah, mereka langsung merasa semakin terteror. Padahal mereka tidak tahu apakah keduanya sama atau berbeda. Ya, banyak video beredar dari TikTok sampai YouTube yang menggambarkan malapetaka, ramalan, dan tanda-tanda yang mengguncang yang juga makin membuat sebagian orang Kristen terguncang, tidak tenang. Tidak sedikit orang Kristen yang panik atau sebaliknya tidak peduli sama sekali. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna dari akhir zaman dan zaman akhir menurut Alkitab? Apakah kita sudah benar-benar masuk dalam masa itu? Dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen untuk bertahan dan hidup beriman di masa-masa sulit ini? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, bagi Anda yang rindu didoakan dalam doa, jangan ragu. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor yang tertera di layar. Dan sekarang mari kita sapa dan kita simak perbincangan saya bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pastor Stephen Agustinus, beliau adalah Gembala Sidang Breakthrough City Church Gading Serpong. Dan pengajaran beliau memang berfokus pada pola profetik dan juga apostolik. Shalom Pastor Stephen, apa kabar Pak? Shalom Pastor Andy, satu sukacita bisa berinteraksi lewat program ini. Puji Haleluya. Tuhan, ya kami juga bersuka cita. Pak Stephen, ini ada istilah akhir zaman dan zaman akhir. Ya sering digunakan secara bergantian ya. Kami minta pendapat Anda, apa keduanya memiliki makna yang sama, hanya sekedar bergantian saja digunakan, atau sebenarnya ada sesuatu makna yang berbeda menurut Alkitab? Silakan. Iya, kalau menurut saya istilah akhir zaman ataupun zaman akhir itu hanyalah pengistilahan yang kadangkala dipakai oleh para pengkhotbah ataupun pengajar-pengajar tentang akhir zaman. Ya. Tapi terlepas dari istilah yang dipakai, saya lebih justru ingin mengajak kita menyoroti efek dari berbagai pengajaran tentang akhir zaman yang selama ini banyak diberitakan. Sehingga sebagai akibatnya, alih-alih kita bisa meresponi secara akurat seperti yang Tuhan inginkan, seringkali tanpa kita sadari, respon kita itu justru menjadikan kita jadi kontraproduktif sebagai orang percaya. Iman kita jadi goyah, kehidupan sehari-hari kita jadi fokusnya tidak akurat, dan ada berbagai macam hal-hal lain yang justru lebih merujuk kepada ekses negatif ya. Untuk sesaat sih kelihatannya ketika ada banyak pengkhotbah akhir zaman berbicara, oh ini akhir zaman, tanda-tanda sudah nyata, ada banyak bencana alam, peperangan dan sebagainya. Itu mungkin membuat banyak jemaat jadi merasa, oh ya, saya harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya harus mengejar Tuhan lebih gila-gilaan. Tapi masalahnya, kan kita itu sudah mendengar istilah, ini akhir zaman, Yesus akan segera datang kembali. Itu kan saya pikir waktu saya masih kecil aja juga sudah sering mendengar hal tersebut. Dan sampai sekarang sepertinya Tuhan kok belum datang-datang juga. Dan itu membuat ada banyak jemaat yang awalnya kelihatan sungguh-sungguh karena takut. Lalu begitu rasa takutnya hilang, mereka jadi hidupnya tambah sembarangan. Begitu kira-kira. Iya, jadi sepertinya nggak peduli ya. Sekalipun ada yang berkata kita sudah akhir zaman nih. Bahkan ada beberapa yang berani mengungkapkan dengan dasar-dasar Alkitab, dengan penjelasan ini, itu, dan lain sebagainya. Apakah benar-benar kalau dari Anda pribadi, kalau kita bicara mengenai dasarnya Alkitab ya, di firman Tuhan, tanda-tanda yang nyata itu memang sudah ada di tengah-tengah dunia saat ini, dan itu memang mendukung bahwa kita sudah masuk zaman akhir? Yes, saya percaya kita ini betul-betul sudah ada di akhir dari akhir zaman. Tapi kembali, fokus perhatian kita inilah yang harus
dibenahi kalau menurut saya. Ya. Karena terlepas dari apapun yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus pada waktu dia berbicara tentang akhir zaman, saya ingin bacakan ada satu ayat yang seringkali menjadi terlewatkan. Karena fokus kita justru pada tanda-tanda bencana alam, peperangan, dan sebagainya. Saya akan bacakan dari Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang keempat. Alkitab berkata seperti ini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi dengan kata lain, isu yang paling penting kalau kita berbicara tentang zaman akhir atau akhir zaman, itu bukan tanda-tandanya sudah komplit atau belum, nanti peristiwa ini dan itu akan terjadinya bagaimana. Tapi saya lebih merujuk kepada siapa yang sedang mempengaruhi hidup kita, input seperti apa yang kita terima, dan bagaimana kita meresponi setiap input yang ada, ataupun figur-figur hamba Tuhan tertentu yang kita izinkan berbicara dan mempengaruhi hidup kita. Betul. Karena inilah yang akan menentukan apakah justru di tengah gelapnya zaman kita akan bercahaya seperti bintang-bintang, atau sebaliknya kita akan ikut tertelan oleh gelapnya zaman tersebut. Ya, alih-alih berharap supaya orang Kristen bertobat, malah justru yang terjadi arus dan juga gelombang dekadensi moral iman ya, Pastor ya. That's right. Karena ya suka tidak suka, hari-hari ini kita juga sedang hidup di sebuah zaman yang sering disebut dengan istilah post-truth. Di mana masing-masing orang punya hak untuk menetapkan apa yang dianggap benar. Orang masing-masing punya pemikirannya sendiri, orang masing-masing punya perspektifnya sendiri, dan menganggap bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini adalah kebenaran. Sehingga tidak lagi peduli apa yang menjadi prinsip firman, yang penting kalau saya meyakini hal ini, ya inilah yang harusnya jadi kebenaran. Dan itu justru akan merugikan kehidupan banyak orang-orang percaya yang hidup pada hari-hari yang terakhir ini. Nah, kalau gitu bagaimana seharusnya kita sudah dapat poinnya, bagaimana seharusnya menurut Anda keluarga Kristen di hari-hari ini, suami, istri, anak-anak ya, generasi ya yang sekarang masih muda tapi mereka harus berani mengambil sikap yang benar di tengah tanda-tanda yang dalam tanda kutip kan informasi banyak sekali simpang siur ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Ada yang takut, ada yang kehilangan harapan, ada juga yang tidak peduli lagi lah, yang penting saya tidak ganggu hidup orang. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Saya percaya sebagai keluarga-keluarga Kristen atau sebagai kehidupan orang-orang percaya, yang pertama kita ini perlu memastikan bahwa kita itu sudah memiliki dasar keyakinan, perspektif, dan pemahaman firman yang akurat duluan. Dalam arti apa? Pengenalan akan Tuhan yang kita miliki itu betul-betul sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip firman yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Kita tidak boleh hanya sekedar berbicara tentang akhir zaman, hanya satu penggal dari satu ayat ataupun hanya dari satu kitab belaka. Karena ini hanyalah salah satu dari event-event profetis yang memang sudah ditulis di dalam Alkitab, dan itu semua memang sudah tercantum dari Kejadian sampai Wahyu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipotong-potong. Itu sebabnya ketika kita ingin menyikapi peristiwa-peristiwa akhir zaman atau zaman akhir ini, ya khususnya kita sebagai orang percaya, kita ingin pastikan bahwa perspektif dan pemahaman yang kita miliki tentang akhir zaman itu sendiri jangan sampai menyimpang dari prinsip-prinsip firman yang sudah ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Saya berikan sebuah contoh sederhana seperti ini. Tanpa kita sadari, ketika kita mendengar khotbah-khotbah atau pengajaran tentang akhir zaman, seringkali respon kita kalau tidak menjadi ketakutan, kita kemudian menjadi apatis. Nah, sehingga sebagai akibatnya kita kehilangan fungsi dan peran kita sebagai orang percaya. Saya yakin secara individu maupun secara kelompok ataupun keluarga, kita ini ditetapkan oleh Tuhan. Di tengah kondisi zaman yang semakin buruk, kita ini harusnya semakin memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Ya, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60.
ketika kegelapan menutupi bangsa-bangsa, dan ketika kekelaman menutupi suku-suku bangsa. Dan seringkali kalau kita bicara tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman kan yang ditonjolkan kan hal-hal yang negatifnya, Betul, betul. peperangan, kelaparan, bencana alam, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya ini merupakan kegelapan dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Tapi Alkitab menegaskan harusnya, ini dia, kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga-keluarga orang percaya, justru memunculkan terang Tuhan. Makanya penting sekali untuk kita memperhatikan siapa yang kita izinkan mempengaruhi hidup kita. Oke. Apa jenis input yang kita izinkan membentuk dasar berpikir dan sikap hati yang kita miliki. Ya, saya Sehingga melihat saat kita meresponi berbagai peristiwa hari-hari akhir zaman, kita nggak akan jadi takut, kita tidak akan jadi tawar hati. ya, Gitu. saya melihat yang Anda sampaikan ini gambaran dan itu starting point-nya dari keluarga ya. Karena yang bisa memberikan pengaruh besar itu pasti orang tua. Dan Yes. menanamkan nilai-nilai yang benar itu orang tua. Tapi hari-hari ini banyak orang tua yang kebingungan nih. Bagaimana saya harus bisa memberlakukan sebagai sebuah, katakanlah ada metode-metode praktis yang aplikatif bisa saya lakukan di rumah supaya anak-anak saya ini terbangun yang namanya ketahanan iman yang kuat dan kokoh. Sehingga ketika mereka masuk dengan gonjang-ganjing teori akhir zaman dan juga pembuktian, bukti-bukti, tanda-tanda akhir zaman, mereka tidak menjadi apatis, mereka tidak jadi takut, tetapi mereka justru seperti yang Anda sampaikan tadi, memancarkan terang dan kemuliaan Kristus. Nah, jadi pertanyaan saya adalah sebagai orang tua, langkah nyata apa yang bisa dilakukan di rumah menurut Anda? Ya, saya percaya yang pertama-tama para orang tua harus terus bangun dan miliki adalah komunikasi yang sehat dengan anak-anak. Ya. Karena ketika sebagai orang tua kita mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip kebenaran ataupun hal-hal ilahi yang Tuhan tanam dalam diri kita ke anak-anak kita, wah ini sudah menjadi sebuah langkah mundur yang sangat berbahaya sekali. Karena anak-anak zaman sekarang ini kan ya, kalau saya perhatikan dari bayi sudah diperlengkapi dengan gadget, Iya. sehingga otomatis informasi dari manapun juga akan dengan mudah bisa mereka dapatkan lewat gadget tersebut. Tapi ketika kita sebagai orang tua membangun komunikasi yang sehat, membangun kedekatan emosional yang sehat dengan anak-anak kita, saya percaya ujung-ujungnya terlepas dari apapun informasi yang tersebar di luar sana, anak-anak kita pasti akan mengkonfirmasinya dan akan meminta pendapat kita sebagai orang tua, sehingga sebagai akibatnya final word. Seperti yang Tuhan juga perintahkan, para orang tua harus menularkan hati yang haus lapar akan Tuhan kepada anak-anaknya, takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Saat duduk, saat berdiri, saat berjalan, ya seperti yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Lalu prinsip yang kedua yang saya yakin perlu untuk kita bangun adalah keteladanan. Jadi selain orang tua memiliki komunikasi yang sehat dengan anak-anaknya, orang tua juga perlu menunjukkan keteladanan. Ya, anak-anak juga pasti melihat sebagai orang tua ketika kita menghadapi peristiwa A, peristiwa B, bagaimana kita meresponi hal-hal negatif yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita bisa berkata kepada anak-anak kita, tenang, Tuhan bersama kita dan Tuhan pasti berperang bagi kita. Kalau kita sebagai orang tua katakanlah menghadapi satu masalah, menghadapi satu tantangan, wah kita sudah gopoh, kita sudah khawatir, overthinking, muka sudah jadi kelipet-lipet nggak karuan. Nah ini anak akan melihat. Jadi ketika orang tua berkata, jangan takut nak, Tuhan menyertaimu. Anak akan mikir, lah bagaimana Tuhan menyertaiku kalau papaku tidak disertai oleh Tuhan? Mamaku tidak mengalami realita Tuhan secara nyata. Itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita sebagai orang tua, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita betul-betul membangun gaya hidup
yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari itu selalu dipenuhi dengan realitas sorga, mengalami pekerjaan firman dan roh. Kuasa firman itu bisa terus terngiang-ngiang dalam hidup kita. Betul. Karena inilah yang saya yakini akan menjadi dasar, fondasi dan sekaligus benteng pertahanan yang paling kuat. Betul. Karena kita mau pindah kemana, istilahnya gitu. Betul, Mau pindah ke Amerika, mau pindah ke negara-negara manapun, Ya. selalu akan ada bahaya, selalu akan bisa ada bencana. Dan bahkan terakhir saya mendengar ada sebuah artikel yang menarik. Jadi ada pasangan suami istri dari Amerika berlibur ke Bali. Nah, saat mereka berlibur, mereka itu terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya. Dan mereka mendapati ada satu artikel, ini menarik sekali. Ya. Artikelnya menyatakan kalau terjadi perang dunia ketiga, kira-kira negara mana saja yang dikategorikan aman atau minimal paling lambat mengalami efek perang dunia ketiga. Nah, menariknya ternyata Indonesia adalah salah satu di antaranya. Jadi kemudian mereka memutuskan apa? Udah, kita tinggal di Indonesia. Jadi mereka memutuskan tinggal di Bali, kerjanya cuman by internet dan memilih udah kita di sini aja. Ini negara aman. Tapi mau disebut negara aman sekalipun, toh kita tidak bisa memberikan itu sebagai sebuah jaminan. Dan saya meyakini jaminan satu-satunya tempat paling aman adalah realita hadirat Tuhan. Haleluya. Iya. Karena sama kayak Sadrak Mesak Abednego, mereka dibuang ke dapur api. Harusnya mereka mati, tapi karena ada Tuhan bersama dengan mereka, mereka bisa berjalan-jalan dengan leluasa di dalam dapur api itu. Betul. Dan kalau secara fisika, kan untuk menyalakan api itu butuh oksigen. Betul. Nah, pertanyaannya, oksigen mana yang dihirup oleh Sadrak Mesak Abednego? Kalau bukan realitas sorga yang menyelimuti hidup mereka. Ya, ini menarik. Ya, ini menarik, Pak Stefan. Saya dapat poinnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita giring itu adalah jangan berkembang kalangan-kalangan yang sampai saat ini mereka lebih fokus kepada cari nubuatan-nubuatan yang profetik, tanda-tanda yang profetik, apalagi yang meyakinkan bahwa kita sudah memasuki zaman akhir. Akhirnya mereka lupa nih, inti kekristenan sebenarnya seperti apa, nilai hidup dalam salib itu seperti apa. Nah, Betul. apa yang bisa kita lakukan menurut Anda supaya katakanlah kita begini, oke, kita mau belajar mengenai nubuatan, tanda-tanda, silahkan, ya. Tetapi kita harus menyeimbangkan antara kesadaran kita dengan akhir zaman dan kesadaran iman kita sebagai orang percaya sehingga kita tidak melupakan panggilan ilahi. Karena kan hidup kita harus berbuah gitu. Apa yang menurut Anda harus dilakukan? Saya percaya kita ini mengalami, saya menyebutnya dengan istilah keluar dari jalur. Ya. Kan disebabkan karena ada pemahaman-pemahaman yang masuk dalam diri kita lewat pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Itu sebabnya balik lagi seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-24. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Kenapa bisa tersesat? Karena dikasih input yang keliru. Kenapa kok bisa keliru? Ya ada banyak macam alasan kenapa si pendeta A atau pendeta B mengajarkan pengajaran seperti yang mereka ajarkan. Tapi itulah yang seringkali menjadi sumber out of the track dari gereja Tuhan dan kehidupan orang-orang percaya. Mereka tidak menjalani kehidupan sehari-hari yang sehat, yang prinsipil menurut prinsip firman, tapi mereka justru mengejar hal-hal yang kelihatannya spektakuler, kelihatannya wah, tapi tidak membawa mereka untuk memancarkan realita Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak kembali Stefan lagi, saya ingin memberikan penegasan untuk setiap kita. Ayo kekasih Tuhan, ayo jemaat, ayo keluarga-keluarga Kristen. Mari kita pastikan jenis input yang kita terima ini akan menolong kita membangun kehidupan tertib iman seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Betul. Titus diperintahkan oleh Paulus untuk menegur orang-orang percaya yang ada di Kreta. Kenapa? Karena mereka out of the track. Mereka mengejar karunia-karunia lebih daripada kehidupan iman yang tertib, yang sehat. Seperti yang seharusnya. Nah, Paulus menegaskan, ayo Titus, koreksi mereka. Supaya kehidupan iman kita ini tidak dipandang aneh atau bahkan dihujat oleh orang-orang lain yang sedang mencari kebenaran. Betul. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya bisa kita
kirimkan juga ya Pastor ya untuk sahabat-sahabat para pengkhotbah kita di luar sana yang mungkin Tuhan izinkan menyaksikan dan mengikuti perbincangan kita. Walaupun memang topik-topik akhir zaman kan topik-topik yang renyah ya Pastor ya, yang ibaratnya yang laku gitu. Yang udah pasti itu, yang nonton itu pasti banyak gitu loh. Tapi kita Yes. nggak boleh melupakan bahwa jangan cuma karunia yang kita kejar, tapi karakter kekristenan yang real dan murni itu juga harus ada. Karena dalam konteks zaman akhir ini kan kalau saya lihat dari yang Anda sampaikan, input yang benar itu memang harus berasal dari gereja, dari Yes. rumah, dari Yes. keluarga, termasuk juga Yes. para pengkhotbah yang menggunakan teknologi di era digital ini supaya tidak terjadi disinformasi spiritual. That's right. Apa yang bisa Anda sampaikan buat teman-teman pengkhotbah dan juga gereja-gereja kita supaya mereka disadarkan, oh iya ya betul ya, udah keseringan nih ngomongin tentang perang, tentang akhir zaman, nanti jangan ini, jangan itu, lalu dan sebagainya, silakan. Supaya nggak ada lagi keluarga-keluarga yang tiba-tiba langsung jual saham, ini Tuhan Yesus sudah mau datang gitu, kita cari villa di gunung aja gitu. Ya silakan, apa yang bisa Saya Anda sampaikan? percaya bagaimanapun juga kehidupan kekristenan kita ini kan harus selalu memancarkan realita Kristus dalam hidup sehari-hari. Di mana Alkitab memberi penegasan bagaimanapun juga kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Bahkan kalau kita memperhatikan ya di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, Petrus dan Yohanes memberikan penegasan. Kristus itu harus tetap ada di sorga sebelum waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Jadi dengan kata lain apa? Kalau gereja Tuhan, kalau keluarga-keluarga Kristen, kita sebagai orang percaya terpengaruh oleh berbagai pengajaran tentang akhir zaman yang, saya pakai tanda kutip, agak menyimpang. Lalu akhirnya kita jadi kemudian berpikir, udahlah saya doa puasa terus aja, rumah dijual, kerjaan keluar, pokoknya kita persiapkan diri kita. Nah, ini udah nggak benar. Karena harusnya kita ini bukan kemudian bersembunyi dari situasi dan keadaan buruk yang ada di depan kita. Harusnya justru kita ini berfungsi menjadi agen-agen pembawa perubahan. Menjadi orang-orang percaya yang berpartner dengan Tuhan untuk memastikan terjadinya pemulihan atas segala sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar hidup orang dijamah Tuhan, hidup orang dipulihkan. Bahkan alam semesta ini pun harusnya mengalami pemulihan lewat hidup kita. Kan ada nubuatan juga, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Nah, jadi dengan kata lain, udahlah kita jangan berpikir, wah dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Mungkin konsep berpikirnya, dunia ini adalah warisan Tuhan buat kita, gerejanya. Untuk kita kelola buat kita orang-orang percaya. Jadi jangan kita berpikir, wah Tuhan habisi saja, hancurkan, bakar habis. Nah, justru kita ini diperintahkan untuk menjadi garam, menjadi terang dunia, membawa pemulihan atas segala sesuatu. Apakah karena Anda sampaikan begini, Anda langsung tergerak nih bersama keluarga Anda untuk membangun sebuah saya dengar Anda akan mengadakan revivalist lifestyle retreat, betul? Betul. Kapan itu? Kapan itu, Pak? Jadi kita akan mengadakan retreat tanggal 4 sampai 7 September. Ya, tujuannya salah satu diantaranya adalah memastikan ada sebuah pengajaran yang saya kalau ngomong overclaim juga mungkin kurang tepat. Tapi kita membutuhkan jenis pengajaran sehat, jenis pengajaran seimbang, yang betul-betul akan membawa kehidupan orang-orang percaya berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketawaran, di tengah kehidupan banyak orang yang overthinking, jadi khawatir, takut, dan sebagainya tentang akhir zaman, kita itu membutuhkan realita Tuhan yang memberi ketenangan, memberikan keyakinan, jaminan kepastian dalam hidup kita. Nah, harusnya pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidup kita itu justru bukan hanya membawa kita jadi tenang, tapi menolong kita menenangkan orang-orang lain. Nah, saat kita harus menghadapi banyak tantangan, banyak hal buruk, banyak hal negatif, bahkan istilahnya kita harus melewati lembah kekelaman, selama kita alami realita Tuhan dalam hidup kita, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Amen. Dan kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Amin. Lewat retreat ini, saya berharap
kita akan bisa menyebarluaskan prinsip-prinsip firman yang menolong orang-orang percaya selalu mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup mereka dan memberikan kemampuan untuk mereka menaklukkan ada banyak tantangan, pergumulan, hal negatif yang mungkin memang harus mereka hadapi. Dan saya berharap ya ada banyak dari antara kita bisa ikut bergabung dan mengalami terobosan rohani, mengalami kemenangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin, Pastor. Bisa nggak kalau misalnya ada yang bertanya begini, kasih tahu dong langkah praktis yang bisa dilakukan keluarga saya nih dalam minggu ini deh gitu, supaya saya mulai menghidupi apa yang saya dengar hari ini. Jadi keluarga saya itu benar-benar pelaku firman. Saya orang tua yang bisa memberikan input yang sehat. Ya kan dunia ini kan semakin hebat kan secara teknologi. Tapi kita harus akui teknologinya hebat, tapi kan rasa kemanusiaannya juga tidak sehebat itu. Nah, supaya kita benar-benar bisa menjadi pemberi input yang memberikan nilai-nilai hebat buat anak-anak kita, apa yang bisa dilakukan? Ada hal-hal langkah-langkah 1, 2, 3. Mungkin kalau ada yang bertanya begini, silakan, apa yang bisa Anda beri? Saya berikan ada 2 ayat yang kalau menurut saya cukup fondasional. Dan kita bikin 2 ayat ini terus terngiang-ngiang dalam hidup kita. Yang pertama, itu ditulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil. Kita adalah orang-orang percaya yang mencintai Tuhan. Artinya apapun peristiwa, situasi, keadaan yang harus kita hadapi, yakinilah Tuhan ikut campur tangan, Tuhan ikut beracara dan membalikkan setiap hal buruk untuk selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Kalau kita renungkan ayat ini akan membawa kita menikmati rasa tenang, damai yang melampaui akal manusiawi. Ya. Lalu ayat yang kedua itu ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Tuhan tidak akan pernah membiarkan ada pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Sebaliknya, ketika Tuhan izinkan ada pencobaan datang, Dia pasti menguatkan kita karena Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia akan menolong kita untuk selalu menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Puji Tuhan. Nah, dua ayat ini kita hafalkan, kita imajinasikan, bikin terngiang-ngiang, kita ucapkan berkali-kali sampai itu terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kita. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, saya yakin di saat kita nanti menghadapi tantangan, tanpa kita harus mempergunakan kekuatan kita sendiri, firman itulah yang akan mengambil alih hidup kita. Amin. Jadi semua pikiran yang menakutkan itu akan di-counter oleh firman. Semua emosi-emosi negatif yang membuat kita down, membuat kita gentar, itu akan di-counter oleh firman sendiri. Sehingga kita betul-betul akan menikmati ada hari-hari sorga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Itu saya yakini sebagai langkah-langkah sederhana, tapi seringkali tidak mau kita lakukan. Karena kita berpikir, ya sebagai jemaat ya yang penting saya datang hamba Tuhan yang diurapi, tumpang tangan, semuanya selesai. Nah ini masalah yang harus ditanggulangi. Jangan lupa satu lagi Pak, harus kelihatan berani bernubuat secara profetik. Ya akhirnya fokusnya tidak kepada kebenaran firman yang menjadikan kita sebagai manusia Allah. Kita ini kan harus belajar apa ya? Kita harus belajar seperti jemaat gereja mula-mula. Mereka itu bertekun dalam pengajaran firman. Nah, bertekun dalam firman inilah yang sudah mulai hilang dari tengah-tengah jemaat sekarang. Sehingga akhirnya mereka terjebak hanya pada hal-hal atau fenomena-fenomena yang spektakuler. Tapi mereka tidak membangun fondasi kehidupan iman yang sehat. Padahal itu sangat dibutuhkan di tengah kegoncangan. Apa yang membuat kita tak tergoncangkan kalau kita memiliki fondasi Kristus dalam hidup kita. Berarti saya konklusikan bahwa kita bisa melakukan dan menerapkan perenungan firman Tuhan dengan membangun mesbah keluarga. Kita kuatkan fondasi pengetahuan iman kita, karena bagaimanapun juga kan di dalam Roma 1 ayat 17
ayat 17 ya, Injil itu kekuatan Allah ya, Yes. ayat 16 dan 17 ya, yang Ya, membawa orang seseorang benar orang akan orang hidup benar oleh ya iman. Yes. dari membawa kepada iman. Ya artinya kita nggak perlu lagi fokus kepada zaman yang memang pada akhirnya akan berakhir. Justru kita harus fokus kepada salib Kristus dan kasih setia Tuhan karena ia tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Betul. Pak Stephen, doa kami nanti acara retretnya berjalan dengan baik dan sukses, Amin. sesukses buku yang Anda tulis mengenai akhir zaman, tapi mengenai kiamat. Tapi kami tidak bisa lagi karena waktunya sudah sangat terbatas, tapi saya perkatakan tidak akan pernah ada yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan juga keluarga. Sampai kami Amin. undang Anda kembali ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya, saudara, kita mungkin sudah hidup di zaman akhir, tapi itu bukanlah kabar buruk. Karena kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah mengizinkan, bahkan membiarkan kita berakhir dengan berjalan sendirian dalam kehidupan ini. Ia telah memberikan firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia, Roh Kudus-Nya, dan telah memberikan komunitas yang benar-benar supaya kita tinggal dan hidup di dalamnya agar saling menguatkan. Itulah kabar baiknya, di mana Anda bersama dengan keluarga Anda, bersama komunitas Kristen Anda dan gereja Anda. Dan Anda bisa menjadi pelaku pemberi input yang sehat agar muncul pribadi-pribadi yang memiliki benteng iman dalam menghadapi zaman ini. Karena ada kuasa Allah yang menyertainya. Apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Buatlah mulai hari ini jadwal mengatur waktu keluarga. Bangun mesbah doa keluarga. Jangan hanya membicarakan akhir zaman ya, tetapi juga membicarakan juga terang firman Tuhan. Lalu tidak salah juga kalau Anda mengajak anak-anak satu keluarga ya menonton konten rohani yang membangun dan memberikan insight-insight yang memampukan kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gadget itu kita maksimalkan untuk nilai kebenaran. Dan jangan lupa jadi teladan bagaimana kita menjaga kedisiplinan doa, kedisiplinan membaca firman Tuhan karena Injil adalah kekuatan Allah. Katakanlah 10 menit setiap hari. Dan tetaplah datang ke gereja. Sekalipun online itu mengasihkan, online itu meringankan, tetapi tetaplah datang ke gereja. Bahkan di tengah kesibukan atau kenyamanan apapun, termasuk kenyamanan online saudara. Benar, ini bukanlah waktu untuk kita mundur, takut, atau wah panik. Ini waktu untuk bangkit. Ini waktunya untuk menyala. Sebagai keluarga yang taat, kuat, dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kapanpun ia akan datang. Novzai, seorang anak laki-laki di Kabupaten Siak, Riau, tidak saja merasakan sakit di tubuhnya, tetapi juga hatinya, karena ayahnya selalu mendidik dengan keras. Puncaknya, ia mengucapkan kata-kata yang membuat ayahnya kaget. Apa yang saya alami dari masa kecil pada saat saya ditegur orang tua saya, itu yang saya ambil, saya mengutik itu untuk mempraktekkannya kepada anak saya. Ternyata itu tidak memberi jawaban yang terbaik. Saya bernama Petrus Jai dan anak satu. Dalam keluarga, saya memberikan dia tugas nyuci piring, dan setelah itu barulah kamu nengok-nengok HP kan gitu. Karena kesibukan main HP, main game, sehingga dia tidak dilaksanakan seringkali apa yang sudah pernah saya sampaikan. Bahkan sering aku marah di depan temannya. Ya, kalau udah emosi Pak, saya akui kurang menghargai dia di depan temannya, pernah saya marahi. Timbullah emosi, saya memukul dia dengan tali pigah.
Saya panggil tali pinggang dan saya lakukan seperti apa yang saya tiru daripada orang tua saya. Saya hakimi dia di situ, gimana kau berbuat? Lalu dia minta maaf, kalau dia minta maaf, ya gimana kalau perbuat? Pukul aku. Akhirnya aku bilang, sekarang kita pukul ya. Ya, saya habiskan hajar dia hajarnya lah di situ pakai tali pinggang. Perasaan saya cuman sedikit sedih dan agak patah semangat pada saat dipukul. Saya melawan karena sakit gitu rasanya dipukul. Jadi agak kesal. Tiap hari dipukul, diomelin. Karena emosi kan, saya pukul dia. Dia juga marah. Akhirnya mengatakan sesuatu perkataan dengan saya, aku bukan anak. Aku bukan anakmu. Cari anakmu. Yang ada kesedihan. Kenapa? Bukan itulah kerinduan saya. Apalagi nama anak satu-satunya. Ya, sampai berkata demikian. Sakit. Kekecewaan sakit. Sehingga saya banyak diam, nggak bisa menjawab. Yang saya lakukanlah hanya bisa saya lakukan untuk mencakapi anak, nggak ada bisa. Karena kekecewaan, sakit hati. Saya nggak bisa apa-apa lagi, hanya yang merasakan yang ada dalam diri saya itu kegentaran. Saya nggak berhenti memukul dia di situ. Karena udah ada kata-kata yang agak menyakiti perasaan saya. 3 hari itu saya nggak cakapi dia. Kalau lewat dia, ya biar aja lewat dia. Diam aja aku. Memang bukan dari niat hati saya, cuman suka keceplosan gitu ngomongnya. Jadi semena-mena saya bukan anak bapak. Itu juga merupakan dari efek sakit hati. Karena tiap hari dipukul, kabar gini. Di gereja kan ada pengumuman bahwa ada pertemuan khusus seminar keluarga. Saya mencoba mengikutinya. Akhirnya banyak hal yang saya ketemu di situ. Salah satunya ada di situ pertanyaan. Apa saja yang membuat kita sebagai orang tua itu yang gagal? Nah, kira di situlah merasakan diri kita. Saya ini bukan orang tua yang baik. Kenapa aku bawa-bawa masa duluku? Saya tiru-tiru bagaimana perilaku dari orang tua sampai sekarang saya perlakukan. Mungkin dengan cara gitu bukan itu yang menyenangkan anak saya. Pada saat pertemuan yang kedua lah, di situ saya lebih mendalami gimana kesaksian Bapak seorang Yosafat. Nah, dari situlah bagaimana dia seorang pemarah-marah terhadap anaknya. Nah, dari situlah lebih motivatif lagi sehingga saya mengambil keputusan memberanikan diri untuk minta maaf sama anak. Karena itulah yang lebih baik. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi Oh, didiklah puji mereka Tuhan, di saya dalam melihat ajaran Bapak dan nasihat. saya berubah drastis. Semenjak Bapak mengikuti parenting project, sekarang Bapak semakin menjadi baik dan tidak memukul saya lagi. Saya semakin akrab dengan Bapak dan saling berbagai cerita itu, membagikan cerita. Dulu saya tidak pernah bercerita atau membagi cerita kepada Bapak. Apapun aturan saya lakukan. Puji Tuhan, setelah saya minta maaf dan terus belajar untuk memperbaiki hidup saya di hadapan Tuhan. Dan dia sedikit ada kebaikan. Kalau saya suruh dia, enggak walaupun beberapa kata, tapi mengikuti. 2, dia udah bisa memeluk leherku.
Kalau dia seorang anak meluk kita itu bahagianya Pak, bahagia. Terasalah rasa bahagia itu. Jadi cinta itu nampak sama dengan sahabat kayak gitu, kayak dekat sekali. Saya nggak pernah lagi besar suara. Saya selalu menunjukkan kembali lah sikap yang baru lagi. Dan terus berjuang. Sudah saya bilang itu, saya perjuangkan itu. Kalau itu jalan keluar dari Tuhan. The Parenting Project adalah program Cahaya Bagi Negeri untuk memberikan solusi bagi orang tua masa kini dalam membesarkan dan mendidikkan anak secara ilahi. Tidak hanya The Parenting Project, kami CBN juga memiliki program pemuritan generasi anak seperti Superbook serta Super 5 untuk pengembangan anak usia dini. Selain itu, ada juga berbagai program kemanusiaan yang mencakup dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, air bersih, dan memberi bantuan UMKM. Anda bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami sebagai mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Saat ini di layar sudah ada QR Code kan yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau jika Anda butuh informasi lebih lengkap, silakan Anda klik di donasi.jawaban.com. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose pasal 3 ayat 21. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikan like lalu share video ini dan pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban supaya Anda terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di episode berikutnya.